Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Jadi lama tidak update. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal rasio aktivitas dan rumusnya. Jadi teman-teman yang bertanya cara menghitung rasio aktivitas laporan keuangan seperti apa, nah ini akan kita bahas. Jadi cara hitungnya seperti apa? Sebenarnya dalam menghitung rasio, ada banyak rasio di laporan keuangan yang bisa kita hitung, tapi fokus kita pada kesempatan kali ini adalah rasio aktivitas. Oke teman-teman, yang baru bergabung jangan lupa subscribe Analis Saham Syariah, channel Analis Saham Syariah, dan berkunjung ke blog analis.co.id. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan kalkulator saham Excel dari produkanalis.co.id. Buat teman-teman yang mau mendapatkan kalkulatornya bisa berkunjung ke blog analis.co.id, masuk di bagian menu tools, kemudian klik kalkulator saham Excel. Silahkan lihat ketentuannya seperti apa. Oke, kita akan mulai menghitung. Jadi teman-teman perlu saya jelaskan di awal dulu. Jadi ini adalah kalkulator saham Excel. Kalau teman-teman tidak tahu rumusnya dan bingung, karena ada 4 ya, laporan keuangan kuartal 1, 2, 3, dan 4 itu masing-masing berbeda cara menghitungnya karena ada yang perlu disetahunkan. Jadi data-data yang warna merah ini adalah angka yang disetahunkan, sehingga harus butuh 4 kalkulator saham Excel. Nah, sekarang ini kita gunakan untuk kuartal 1 saja dulu sebagai contohnya. Karena data untuk kuartal 3 itu tidak menyesuaikan dengan laporan keuangan, ya, tapi cuma data sembarang saja. Jadi yang penting hasil perhitungannya bisa teman-teman lihat. Nah, kalau menggunakan kalkulator saham Excel ini, angka yang tertera di sini yang sudah menggunakan rumus itu akan muncul otomatis kalau teman-teman mengisi data yang ada di sini. Atau mau lebih lengkap semua diisi boleh, tapi bisa teman-teman fokuskan untuk menghitung rasio tertentu. Misalnya, karena ini adalah rasio aktivitas yang akan kita hitung, rasio perputaran persediaan, teman-teman cukup isi data yang tertera di sini, yaitu I30 dan I14. Nah, kurang lebih seperti itu cara penggunaannya. Nah, sekarang kita akan jelaskan soal rasio keuangan dulu. Jadi teman-teman, kalau kita mau investasi saham dengan menggunakan analisa fundamental saham, maka ada banyak rasio yang harus kita hitung. Di antaranya adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas. Kalau profitabilitas itu berarti untuk menilai seberapa menguntungkan saham tersebut. Sebagai contoh misalnya return on equity, itu kita hitung untuk membandingkan antara laba bersih yang dihasilkan dengan ekuitasnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian rasio likuiditas itu rasio kelancarannya. Jadi rasio kasnya seberapa besar rasio kasnya, seberapa besar rasio lancar, rasio cepatnya seperti apa. Nah, yang sesuai yang akan kita hitung hari ini adalah rasio aktivitas. Di sini ada 10 rasio teman-teman. Tapi sebelum itu kita sebutkan dulu bahwa ada rasio solvabilitas juga. Ini untuk menghitung seberapa besar diantaranya modal utang perusahaan jika dibandingkan dengan modalnya. Nah, itu kita sebut dengan rasio DER atau Debt to Equity Ratio. Ada banyak rasio juga, ada 5 rasio yang sudah kita himpun. Kemudian rasio valuasi atau pasar. Ini adalah untuk mengetahui seberapa murah atau seberapa mahal saham tersebut di pasaran dengan membandingkan nilai buku misalnya atau earning per share-nya. Oke teman-teman, gambarannya seperti itu untuk rasio keuangan perusahaan, khususnya untuk yang mau investasi dengan analisa fundamental saham, bukan analisis teknikal ya. Kalau analisis teknikal itu dengan grafik. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini ada 10 rasio teman-teman. Jadi rasio yang kita beri warna ungu ini menandakan rasio utama yang banyak digunakan untuk menghitung rasio aktivitas. Tapi itu sebenarnya
tergantung pribadi masing-masing, tergantung investor. Apakah mau menggunakan semua rasio ini untuk tahu rasio aktivitas perusahaan atau hanya beberapa saja? Bisa saja tidak semua yang kita beri warna ungu ini yang digunakan. Misalnya cuma menggunakan 3 rasio, misalnya rasio persediaan, rasio piutang, rasio modal kerja misalnya. Menggunakan itu saja juga sudah cukup untuk menghitung rasio aktivitas perusahaan. Tapi kalau teman-teman mau lebih lengkap ya gunakan 10 rasio ini. Tentunya dengan waktu yang cukup lama dan pastikan bahwa investasinya memang betul-betul untuk jangka panjang, bukan untuk harian. Kalau untuk harian tentunya tidak butuh yang serumit-rumit ini, teman-teman. Oke, kita mulai rasio perputaran persediaan dulu. Jadi rasio perputaran persediaan disebut juga inventory turnover ratio atau ITO. Nah, cara menghitungnya, rumusnya teman-teman. Kalau teman-teman sudah memiliki kalkulatornya, klik di bagian ini satu kali, maka akan muncul rumusnya di bagian atas ini. Jadi teman-teman lihat kursornya. Jadi rumusnya adalah ada dua, teman-teman. Ada dua versi. Versi pertama yaitu dengan membagi 360 dibagi AD 31. AD itu kolom, 31 itu baris. AD itu kolom ini. Jadi barisnya itu baris 31. Jadi dari hasil penghitungan rasio hari yang digunakan untuk menyimpan persediaan, hasilnya ini. Jadi 365 dibagi AD31 yang ini tadi, teman-teman. Itu rumus sederhananya. Nah, kita gunakan rumus yang juga banyak digunakan, yaitu dengan menghitung rumus yang tertera di sini, teman-teman. Jadi rasio perputaran persediaan atau rasio aktivitas yang kita hitung ini rumusnya adalah I30 kali 4. I itu kolom, 30 itu baris. Kolom itu ada di sini, teman-teman. Barisnya berarti di sini. Berarti I30 itu adalah harga pokok pendapatan atau HPP. Angkanya adalah 3,1 juta sekian. Nah, kita lihat di laporan keuangannya seperti apa. Jadi teman-teman kalau mau tahu carinya, nah ini adalah kelompok laba rugi. Jadi ada di bagian laporan laba rugi di laporan keuangan. Jadi teman-teman cari di bagian laba rugi ya. Nah, di bagian sini. Karena sebelumnya ada laporan ekuitas, kemudian aktiva, yaitu asetnya, aset lancar, aset tidak lancar, kemudian ekuitas. Nah, setelah itu baru masuk ke laporan laba rugi. Nah, tadi yang kita maksud adalah beban pokok pendapatan atau HPP atau harga pokok pendapatan, sama saja. Nah, di sini angkanya adalah 3,1. Kenapa di sini kurung? Karena ini adalah mengurangi angka pendapatan. Jadi beban itu mengurangi pendapatan sehingga laba kotornya adalah 2,5. Nah, kalau angkanya di sini 3,1, di sini juga kita masukkan 3,1, tapi ini bukan nilai penuh. Cara mengetahuinya, teman-teman, lihat catatan yang di sini. Jadi disajikan dalam jutaan rupiah. Berarti kalau teman-teman mau baca nilai penuhnya, maka ini tambahkan 6 angka di belakangnya atau 6 angka 0 di belakangnya. Jadi beban pokok pendapatan dari laporan keuangan PT Bukit Asam kuartal 1 itu adalah 3,1 triliun karena kita tambahkan 3 angka di belakangnya. Jadi cara membacanya seperti itu. Kita sesuaikan apa yang disampaikan di sini. Kalau di sini dinyatakan dengan nilai penuh, berarti real 3,1 juta sekian. Tapi karena ini disajikan dalam jutaan rupiah, maka teman-teman tambahkan 6 angka di belakangnya. Jadi 3,1 triliun. Jadi seperti itu cara membacanya. Nah, ini saya sampaikan ini adalah kuartal 1 2018. Ini contoh, teman-teman. Kalau mau kuartal 2 kita pakai laporan keuangan yang kalkulator saham yang lain karena ada 4 yang kita sediakan kalau sudah memiliki. Jadi buat yang belum memiliki silakan berkunjung ke blog analis.co.id. Oke. Kita lanjutkan. Jadi rumus yang pertama yang harus kita selesaikan untuk
menghitung rasio yang kita hitung saat ini adalah rasio perputaran persediaan. Rumus pertamanya adalah I30 kali 4. Kenapa kali 4? Kenapa harga pokok pendapatan atau beban pokok pendapatan dikali 4? Ini karena menyesuaikan laporan keuangan yang kita gunakan adalah kuartal 1 2018. Jadi harus dikali 4 atau dengan kata lain disetahunkan. Kemudian hasilnya itu kita bagi dengan I14. I itu kolom, 14 adalah baris. Nah, di sini adalah persediaan. Persediaan itu ada di bagian aset. Kalau teman-teman mau hitung, cari datanya di laporan keuangan. Jadi ada di bagian halaman pertama ya. Laporan keuangan setelah penjelasan. Jadi bagian aset kita lihat tadi adalah I14 itu persediaan inventories. Jadi teman-teman, persediaannya adalah 892.000 atau nilai penuhnya adalah 892,9 miliar. Angkanya sesuai yang kita masukkan di sini, 892,956. Tapi ini teman-teman, karena bukan nilai penuh, makanya kalau disebut di situ disajikan dalam jutaan, maka teman-teman masukkan angka 1 juta di sini. Nanti sistemnya, rumusnya akan otomatis menghitung nantinya. Jadi, seperti itu cara menghitungnya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan tambahan. Kenapa di sini rumusnya adalah I14 plus I14 tambah 4? Karena ini kita mau menghitung nilai rata-rata persediaannya dalam setahun. Ini sudah kita jelaskan di blog analis.co.id. Inventory turnover. Jadi ada dua rumus tadi. Kalau rumus yang pertama itu, nah ini rumus yang kita gunakan tadi, harga pokok produksi, harga pokok penjualan atau HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan kita menggunakan rumus persediaan awal plus persediaan akhir, kemudian hasilnya itu dibagi 2. Nah, kenapa di rumus ini menggunakan I14 kali 4? Karena kita baru tahu data kuartal 1. Jadi, persediaan kuartal 1 plus persediaan kuartal 1 dikali 4, itu untuk kita tahu rata-rata asumsi persediaannya dalam setahun. Makanya kita kali 4, karena ini adalah laporan keuangan kuartal 1. Baru hasilnya kemudian dibagi 2, maka itulah hasil dari rata-rata persediaan dalam setahun. Nah, hasil ini, jadi hasil perhitungan tadi, beban pokok atau HPP yang disetahunkan dibagi dengan hasil rata-rata persediaan dalam setahun, maka hasilnya adalah sesuai dengan rumusnya, itu adalah 5,67. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah rasio perputaran persediaan dari rasio aktivitas ini baik atau tidak? Nah, ini sudah dijelaskan di kalkulator saham Excel ini. Jadi, teman-teman yang memilikinya ini cukup lengkap sekali. Jadi, rasio perputaran persediaan itu maksudnya apa? Fungsinya apa? Ini sudah dijelaskan. Untuk mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi operasional yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan. Jadi, indikasinya semakin tinggi nilainya semakin baik, tapi perputaran persediaan yang rendah tidak selalu berarti buruk. Perputaran persediaan yang tinggi tidak selalu berarti baik. Solusinya, bandingkan perputaran persediaan Anda dengan angka rata-rata industri. Jadi maksud angka rata-rata industri ini, teman-teman, jadi cari rasio ini. Jadi misalnya ada 5 perusahaan, rasionya dihitung semua dulu, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah perusahaan yang sudah kita dapatkan nilai rasionya tersebut. Jadi baru kita tahu rata-rata di industri itu berapa angkanya, baru kita bandingkan hasil yang kita dapat tadi. Jadi kisaran angkanya adalah 6-12, tapi tergantung pada industrinya. Jadi tergantung dengan rata-rata yang sudah kita dapatkan tadi.
Nah, karena di sini 6 sampai 12 berarti angka yang tertera di sini itu adalah angka yang sudah cukup memadai. Lagian di sini di rumus yang lainnya itu sudah masuk angka 6. Jadi kalau angka ini yang kita dapatkan itu sudah cukup lumayan, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Kalau lebih dari 12 baru kita katakan tinggi, karena ini sudah sangat mendekati. Jadi rasio perputaran persediaan untuk PTBA di kuartal 1 itu cukup memadai. Kalau terlalu rendah, itu artinya itu nanti akan mempengaruhi pasokan produknya nanti di pasar. Jadi bisa saja orang butuh banyak, karena persediaannya sedikit, maka nanti seharusnya keuntungannya lebih banyak karena persediaannya kurang di pasar, produknya kurang di pasar, maka untungnya nanti akan lebih sedikit. Nah, itu akan mempengaruhi hasil analisis akhir teman-teman terhadap pendapatan perusahaan. Kemudian sebaliknya, kalau lebih tinggi, nantinya rasio perputaran persediaan ini kurang baik karena terlalu banyak modal yang mengendap di barangnya, jadi tidak terjual karena terlalu banyak, jadi itu tidak baik. Jadi nilai rata-ratanya 6 sampai 12, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu maksud dari rasio perputaran persediaan atau rasio aktivitas laporan keuangan. Nah, buat teman-teman yang mau penjelasan lebih lengkapnya, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Intinya semua ini akan kita hitung rasio aktivitas seperti apa. Ada 10 rasio. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Buat yang mau mendapatkan kalkulator saham Excel ini, masuk ke bloganalis.co.id, menu tools, kemudian masuk ke kalkulator saham Excel, silahkan lihat ketentuannya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan berkunjung ke bloganalis.co.id. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal rasio aktivitas. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.